Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan sebelumnya di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung awali pembacaan zodiak hari ini Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada 2 sisi yang bertolak belakang daripada diri kamu. Ada sisi yang positif dan juga ada sisi yang negatif. Artinya apa? Kita bahas daripada segi yang negatif terlebih dahulu. Di sini sepertinya memang di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 kamu sedikit merasa bingung dengan pikiran kamu sendiri. Kenapa saya katakan kok kamu bingung dengan pikiran kamu sendiri? Karena sepertinya kamu ini berusaha memahami tetapi kamu itu tidak bisa mencerna apa yang menjadi pemahaman kamu antara pikiran dengan perasaan kamu, sehingga di sini bisa dikatakan daripada hal ini kamu cenderung menyiksa diri kamu sendiri. Nah, bicara soal penyebab apa yang menyebabkan kamu ini merasa tersiksa, tidak lain adalah daripada segi perasaan. Dan daripada segi perasaan tentunya tidak lepas daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan. Karena apa? Karena sejauh ini yang mengakibatkan pikiran kamu kacau, yang mengakibatkan emosi kamu bercampur, yang mengakibatkan perasaan kamu ini nggak karuan ya adalah pasangan kamu. Karena apa? Pasangan kamu ini memberikan impact yang cukup signifikan terhadap perasaan kamu di hari ini. Sehingga di hari Sabtu ini usahakan walaupun nantinya pada akhirnya kamu akan bergelut dengan pikiran kamu sendiri, tetapi usahakan daripada segi asmara ini jangan sampai meracuni atau mengkontaminasi daripada aspek-aspek yang lainnya. Kenapa kok bisa saya katakan seperti itu? Karena daripada segi keuangan di sini di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 polanya masih sangat baik. Polanya masih sangat terjaga, sehingga di sini usahakan jangan terlalu membiarkan masalah yang ada daripada sisi hubungan asmara ini nanti kamu pikirkan terlalu dalam dan bisa mempengaruhi daripada kondisi kesehatan finansial kamu. Ditambah lagi daripada track pekerjaan dan track usaha kamu, di sini bisa dikatakan di hari Sabtu ini cukup stabil. Sehingga apa? Hal yang positif ini usahakan kamu pertahankan. Kamu pertahankan nyalanya supaya bisa sampai dengan akhir November tahun 2020 nanti. Dan bicara soal masalah hubungan asmara ini, maka di sini perlu yang namanya ketegasan kamu untuk menyelesaikan masalahnya. Masalahnya memang di sini pasangan kamu ini terkadang tidak tahu diri terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini yang terkadang menyebabkan masalah di dalam hubungan asmara kamu ini tidak selesai-selesai. Oke, seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Six of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang terkadang ada rasa lelah, ada rasa capek, itu adalah sesuatu yang wajar. Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Capek hati adalah hal yang memang terkadang harus bisa kamu terima dan harus bisa kamu sadari. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena di sini memang posisi kamu saat ini sedang capek secara pikiran, capek secara perasaan, sehingga apa? Ketika kamu paksakan untuk maju, kamu nggak tahu arahnya akan kemana. Jadi seakan-akan semuanya serba dilema, semuanya serba salah di hari Sabtu ini. Mau maju salah, mau mundur juga
salah. Dan di sini kayaknya memang kamu di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 ini kamu butuh yang namanya istirahat. Bahkan di sini kalau bisa saya katakan Sabtu dan Minggu usahakan kamu istirahat secara total. Karena apa? Di sini beban kamu cukup berat. Maka dari itu di sini di hari Sabtu dan di hari Minggu buat kamu yang punya zodiak Aquarius, saya sarankan untuk beristirahat, menjaga stamina, menjaga pikiran dan menjaga perasaan kamu supaya bisa lebih stabil. Dan nantinya ketika memasuki hari Senin tanggal 9, kamu mulai berusaha kembali terhadap upaya-upaya kamu di dalam kehidupan kamu. Jadi di sini pembacaannya di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 memang lebih ditekankan kepada kamu menjaga kondisi kamu secara keseluruhan. Walaupun memang secara kondisi keuangan bisa dikatakan ada sesuatu hal yang baik di awal November, tetapi di sini memang kamu perlu yang namanya istirahat terhadap beberapa hal, termasuk istirahat untuk mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar. Kemudian bicara soal pekerjaan dan bicara soal usaha, tentunya di hari Sabtu ini rintangannya masih sama, permasalahannya masih sama seperti hari-hari kemarin, bahkan di hari-hari berikutnya pun juga masih akan tetap sama. Tetapi di sini walaupun dengan pola rintangan yang sama, kamu masih tetap bisa untuk menyelesaikan pelbagai permasalahan yang kamu hadapi daripada segi usaha maupun daripada segi pekerjaan kamu. Dan bicara masalah hubungan asmara atau pembahasan terakhir di hari Sabtu 7 November ini, asmara kamu memang memberikan beban, asmara kamu memang memberikan tekanan, tetapi di sini tekanan yang diberikan daripada sisi asmara kamu lebih cenderung kepada sisi finansial kalau kamu yang sudah berumah tangga, dan daripada sisi kejelasan apabila memang kamu tahapnya masih dalam tahap pacaran. Jadi di sini memang perlu pemahaman yang saling memahami satu sama lain daripada sisi hubungan asmara kamu dan pasangan kamu di hari Sabtu 7 November tahun 2020. Oke, tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Sabtu 7 November 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Queen of Pentacles. Oke, sangat baik sekali daripada segi keuangan. Dan di sini ada kartu Two of Pentacles. Artinya apa? Di sini daripada kondisi keuangan bisa dikatakan ada rezeki-rezeki yang memang tidak terduga yang kamu dapatkan. Ada rezeki-rezeki yang sangat luar biasa sekali yang kamu dapatkan di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 ini. Dan bicara soal rezeki ini dari mana? Karena kepiawaian kamu, karena kemampuan kamu untuk menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sangat baik, dan bahkan kamu bisa mengembangkan usaha kamu yang bisa memberikan profit dan income daripada diri kamu. Dan di sini bicara soal pemasukan ada dua hal, ada active income dan ada passive income. Artinya apa? Ada pemasukan yang memang kamu sudah perkirakan dan ada juga pemasukan daripada segi keuangan kamu daripada sisi yang lainnya, atau bisa diartikan ada rezeki yang memang tidak terduga daripada diri kamu di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 ini. Dan kemudian masih bicara soal masalah yang kamu hadapi, usahakan di hari Sabtu tanggal 7 November memang secara masalah belum terselesaikan. Tetapi usahakan kamu hari ini jangan terlalu overthinking, jangan terlalu berpikir secara berlebihan, dan jangan terlalu mageran. Pesimis boleh, di hari Sabtu dan hari Minggu pesimis boleh, tetapi usahakan kamu jangan terlalu insecure. Usahakan kamu di sini masih tetap harus semangat untuk melawan segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi. Memang di sini kamu berusaha seorang diri menghadapi permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi, tetapi kamu harus yakin dengan kemampuan kamu. Karena apa? Kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi, termasuk permasalahan daripada segi asmara kamu yang sepertinya memang terkadang pasangan kamu ini terkesan bisa diartikan terkesan membuat masalah tetapi tidak mau mengakui kalau dia itu salah. Nah, ketika hal ini terjadi, maka di sini kamu harus bisa lebih memahami lebih dalam lagi daripada sisi pasangan kamu. Walaupun memang ada beberapa zodiak Pisces yang pada hari ini bisa saling menentramkan satu sama lain di dalam hubungan asmaranya. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries.
Di sini ada kartu Seven of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Swords. Buat kamu yang punya zodiak Aries, kabar gembira untuk kita semua. Kini Aries daripada segi keuangannya memang ada sebuah hal yang cukup lancar. Ada hal yang cukup baik daripada keuangan kamu di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Nah, di sini apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi keuangan kamu? Yang pertama, di sini memang setelah kamu bisa melepaskan beberapa hal yang membebani kamu lebih terkonsentrasi daripada sisi optimasi pekerjaan maupun optimasi daripada sisi usaha kamu. Sehingga apa? Sehingga di sini memang sampai dengan akhir tahun 2020 nanti fokus kamu memang cenderung kepada sisi keuangan kamu dan kamu lebih cenderung ingin membangun diri kamu daripada segi materi. Dan di sini juga bisa dilihat di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 secara pekerjaan, secara usaha, di sini kamu memang sangat baik sekali. Kamu sangat semangat sekali untuk menyelesaikan pekerjaan kamu, sangat semangat sekali untuk membuild up daripada sisi usaha kamu. Sehingga apa? Daripada pekerjaan, daripada usaha, di situ bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah yang bisa kamu nikmati, yang bisa menjadi pengembangan diri kamu menjadi lebih baik lagi. Tetapi di sini daripada segi asmara memang terkadang tidak terlalu kamu pikirkan secara berlebihan. Karena apa? Ketika kamu baik secara materi, baik secara ekonomi dan sebagainya, maka asmara yang berkelas itu tentunya akan datang sendiri. Dan ketika kamu bisa melepaskan asmara yang hanya memporoti kamu secara materi, memanfaatkan kamu secara keseluruhan, di sini sudah sangat dewasa sekali ketika kamu bisa melepaskan hal-hal yang toksik daripada sisi hubungan asmara kamu, khususnya buat yang belum menikah. Tetapi di sini apabila ketika kamu sudah menikah, salah satu kelebihan kamu daripada sisi hubungan asmara adalah kamu bisa membaca keadaan. Jadi walaupun di dalam hubungan rumah tangga kamu ada situasi yang rumit, kamu di sini bisa mengambil langkah yang pasti, bisa mengambil jalan tengah dan berinisiatif untuk menjadi problem solving penengah daripada penyelesaian masalah yang muncul daripada sisi rumah tangga kamu. Dan di sini sangat luar biasa sekali pembacaan buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Semoga bisa menjadi referensi dan motivasi buat kamu. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Cups. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Taurus, yang pertama adalah ketika kamu susah, ketika kamu sedih, usahakan jangan terlalu dinampakkan. Kenapa? Kamu itu nggak boleh menampakkan kesedihan kamu, tidak boleh menampakkan kesusahan kamu. Karena apa? Karena di sekeliling kamu ada orang-orang yang memang tidak terlalu suka dengan kamu. Nah, ketika kamu terlalu menampakkan itu semua, maka orang itu akan tertawa, hahaha, hihihi. Mereka bahagia di atas penderitaan kamu. Maka di sini walaupun sesusah-susahnya kamu, sesedih-sedihnya kamu, sekecewa-kecewanya kamu, sekacau-kacaunya perasaan kamu, usahakan di sini kamu jangan terlalu menampakkan itu semua. Akan tetapi ketika ini ada kartu Seven of Cups, ada kebahagiaan, ada keceriaan, itu boleh. Silahkan kamu nampakkan setampak-nampaknya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang benci dengan kamu ini kepanasan. Nah, itu dua sisi yang harus bisa kamu pahami. Sembunyikan masalah kamu, sembunyikan kesedihan kamu, tetapi nampakkanlah kebahagiaan kamu. Nampakkanlah kalau kamu ini hidupnya ringan, tidak ada masalah. Itu akan jauh lebih baik untuk hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 ini. Dan bicara soal keuangan, memang beberapa uang yang kamu pinjamkan sudah kembali lagi dengan kamu. Tetapi di sini juga harus berhati-hati karena apa? Nanti kamu akan menjadi tempat tujuan untuk meminjam uang daripada teman-teman kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kamu ini termasuk orang yang sering dijadikan tempat bertumpu daripada teman-teman kamu untuk minjem uang. Jadi mereka itu pinjam uangnya itu bukan ke bank, tetapi kepada diri kamu. Nah, ini mungkin antara kamu yang terlalu baik atau memang kamu sudah punya profesi untuk memberikan pinjaman kepada teman-teman kamu atau LPSK, lembaga pinjaman
saudara, keluarga. Nah, ini juga harus bisa kamu perhatikan lebih lagi, terutama daripada sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, so far di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020, malam minggu yang sangat berbahagia. Karena apa? Bisa dipastikan di hari Sabtu ini antara kamu dengan pasangan tidak terlalu ada masalah-masalah yang serius. Sehingga di sini bisa saya katakan hubungan asmara kamu cukup tentram dan cukup adem ayem, jauh dari yang namanya konflik di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Hermit, dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Hermit juga. Jarang-jarang sekali dengan dua kartu yang kembar, sama seperti logo zodiakmu, Twin Flames, kembar. Artinya apa? Artinya di sini memang terkadang buat kamu yang punya zodiak Gemini, satu hal yang bisa menjadi penerang di dalam kehidupan kamu adalah diri kamu sendiri. Ini harus kamu pahami terlebih dahulu. Yang bisa menjadi penerang di dalam diri kamu adalah diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua, di sini yang tahu baik dan buruknya yang di dalam kehidupan kamu yaitu juga adalah diri kamu sendiri. Oleh karena itu di sini usahakan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 jangan terlalu mengikuti arus. Artinya apa? Silahkan kamu mau berteman dengan siapa saja, silahkan, tetapi usahakan kamu punya ketegasan terhadap diri kamu. Ketika kamu berada di dalam lingkungan yang cukup buruk, maka usahakan kamu juga punya ketegasan. Jangan sampai kamu tertular daripada hal-hal buruk yang ada di sekitar kamu. Nah, akan beda ceritanya ketika kamu berada di dalam lingkungan yang baik, maka kamu harus bisa menyerap hal-hal yang baik di dalam lingkungan kamu. Karena apa? Di sini memang secara kesuksesan daripada sisi pekerjaan, secara kesuksesan daripada segi usaha, di sini memang sukses kamu itu harus bisa kamu rencanakan. Kamu harus bisa merencanakan masa depan kamu harus bisa mengupayakan masa depan kamu. Dan di sini memang bicara soal pekerjaan, kamu sedang bekerja habis-habisan. Di 2 bulan terakhir di tahun 2020, kamu sedang bekerja habis-habisan. Supaya nanti di tahun 2021, kamu bisa hidup lebih nyaman, bisa hidup lebih enak daripada kehidupan kamu di tahun 2021 nanti. Sehingga di hari Sabtu ini pun bicara soal pekerjaan, bicara soal usaha, di sini kamu sedang berupaya untuk menjadi perbaikan daripada segi pekerjaan maupun daripada segi usaha kamu. Dan bicara soal kondisi keuangan, di sini kondisi keuangan kamu bisa dipastikan saat ini kamu cukup pandai sekali di dalam menyimpan uang. Karena apa? Kamu sudah mulai paham adanya kebutuhan-kebutuhan yang akan meningkat di akhir tahun 2020. Sehingga apa? Di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020, secara konteks keuangan di sini kamu bisa lebih berhemat daripada sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini keterbukaan dengan pasangan, saling bercerita tentang apa yang terjadi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Ketika ada sesuatu yang ditutup-tutupi dan pasangan kamu tahu, ini nanti malah akan menjadi sebuah permasalahan. Jadi keterbukaan saja, katakanlah sejujurnya apa yang dirasakan, apa yang terjadi. Bicarakan dengan pasangan, pasti pasangan kamu bisa mengerti kok dengan kondisi kamu yang seperti ini. Jadi jangan menutupi masalah yang saat ini ada di dalam diri kamu. Kamu bukan superhero yang bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Kamu juga butuh pasangan kamu sebagai tempat bersandar, tempat menceritakan masalah, dan tempat untuk mencari solusi daripada permasalahan kamu. Oke, jadi seperti itu pembacaan buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Oke, selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Page of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Pentacles. Artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Cancer, terutama buat kamu Cancer yang bekerja, di sini sepertinya daripada kondisi keuangan sangat baik sekali, ada peningkatan di hari Sabtu ini, atau mungkin bisa dikatakan di hari Sabtu ini kamu gajian atau mendapatkan rezeki yang cukup tidak terduga daripada diri kamu. Tetapi di sini bicara soal rezeki buat kamu yang bekerja, terutama di sini memang rezeki kamu sangat lancar sekali di hari Sabtu tanggal 7 November
November tahun 2020. Tetapi buat kamu Cancer yang berwirausaha atau punya usaha, di sini ada kartu Page of Swords. Yang artinya apa? Memang di sini rezeki untuk yang berwirausaha dan yang bekerja itu tentunya berbeda. Terkadang lebih banyak yang bekerja, tetapi juga terkadang lebih banyak yang berwirausaha. Yang namanya rezeki itu tentunya fluktuatif, terkadang naik juga terkadang turun. Tetapi di sini buat kamu yang berwirausaha sepertinya masih dalam kondisi yang cukup datar alias flat daripada segi pemasukan kamu dari sisi usaha kamu. Jadi di sini memang buat kamu yang berwirausaha harus lebih terkonsentrasi lagi untuk meningkatkan omset dan pemasukan daripada segi usaha kamu. Dan buat kamu yang bekerja harus disyukuri ketika ada rezeki-rezeki yang memang kamu dapatkan di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 ini. Jadi bicara soal pekerjaan pun juga bisa dipastikan lancar. Karena apa? Karena rezeki kamu juga lancar. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, tentunya di sini pasangan kamu masih dalam sebuah situasi yang tidak terlalu membahagiakan buat kamu. Tetapi di sini usahakan ketika hubungan asmara kamu bermasalah, ketika hubungan asmara kamu ini berantakan, usahakan kamu jangan terlalu menuruti hawa nafsu. Kenapa saya katakan kamu jangan terlalu menuruti hawa nafsu? Contohnya, ketika antara kamu dan pasangan ada konflik, ketika antara kamu dan pasangan ada kesalahpahaman, usahakan jangan terlalu mengambil keputusan ketika kamu sedang panas-panasnya. Karena apa? Kepiting ketika dia terkena panas, maka dagingnya seperti apa? Merah. Nah, seperti itu juga dengan keputusan kamu. Usahakan ketika ada sebuah permasalahan, jangan kamu ambil ketika daging kamu masih merah. Tetapi ketika kamu sudah mulai adem, daging kamu kembali putih, baru kamu harus memikirkan itu semua dengan pikiran yang jernih, baru kamu ambil keputusan, selesaikan masalahnya, bukan selesaikan hubungan asmaranya. Karena apa? Kedewasaan di dalam hubungan asmara Cancer sangat luar biasa. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Page of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Artinya apa? Di sini mungkin beberapa zodiak Leo sedang dalam kondisi yang stres. Nah, stresnya zodiak Leo ini juga bisa dikatakan adalah hal yang baik. Loh, kok bisa? Kok bisa, bro? Stres bisa dikatakan hal baik? Karena seperti ini. Dengan kamu stres, maka kamu akan merasa tertekan. Nah, ketika kamu merasa tertekan, kamu akan merasa kepepet. Nah, ketika kamu kepepet, biasanya pikiran-pikiran yang jernih itu selalu muncul. Makanya nggak heran buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu dijuluki The Master of Kepepet. Jadi ketika kamu kepepet, justru kamu bisa mengambil keputusan yang bijak. Kamu bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kehidupan kamu. Tetapi di sini juga jangan terlalu dibiasakan. Karena apa? Cukup mengkhawatirkan juga apabila kamu selalu mengutamakan the power of the kepepet. Maka dari itu usahakan di sini yang pertama, kamu harus bisa menuntut diri kamu lebih dewasa lagi di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, terutama daripada sisi pekerjaan kamu. Dan yang kedua, di sini ada kartu Page of Wands. Kamu sedang mendirikan sebuah tongkat, yang artinya apa? Kamu sedang mendirikan sebuah tanggung jawab terhadap hal apapun. Tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap pasangan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, maupun tanggung jawab yang lainnya. Karena apa? Di sini kenapa kok keuangan kamu ini cepat habis? Karena untuk menutup daripada tanggung jawab kamu, kamu lebih mengutamakan keluarga kamu daripada diri kamu. Sehingga apa? Pemasukan, penghasilan yang kamu dapatkan akan terkonsentrasi untuk kebahagiaan keluarga kamu. Sehingga kamu hanya menyimpan beberapa uang yang cukup untuk kebutuhan kamu pribadi. So far ini sangat baik sekali, tetapi juga secara tata kelola, secara pengelolaan itu juga harus bisa kamu perhatikan. Karena apa? Kebutuhan meningkat, maka kamu harus bisa lebih bijaksana lagi di dalam membagi pemasukan dan penghasilan kamu. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, sikap saling tuntut menuntut yang ada di dalam diri kamu dan pasangan kamu ini juga seharusnya bisa
kurangi, bisa dihilangkan, syukur-syukur. Karena apa? Kita nggak bisa menuntut pasangan kamu itu harus seperti ini. Dan pasangan kamu juga nggak bisa menuntut kamu harus seperti yang dia inginkan. Karena apa? Kamu dengan karakter kamu sendiri, pasangan kamu juga dengan karakternya sendiri. Sehingga apa? Ini ada kartu The High Prestige, menerima kekurangan, menghargai kelebihan, lengkapi kekurangan, dan junjung tinggi kelebihan yang ada. Artinya apa? Di sini antara kamu dengan pasangan harus bisa yang namanya saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Dan ingat, jangan terlalu banyak tuntutan, jangan terlalu banyak menuntut. Karena apa? Ketika hubungan itu terlalu banyak menuntut, maka kedepannya akan ada banyak sekali masalah yang kemungkinan besar akan ditemui. Dan ini harus bisa diwaspadai. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Semoga bisa menjadi referensi dan motivasi buat kamu yang punya zodiak Leo. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Six of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Wands. Seven of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya yang pertama buat kamu yang punya zodiak Virgo, yang pertama adalah kamu harus lebih bisa menyayangi diri kamu sendiri. Kenapa kok saya katakan kamu harus lebih bisa menyayangi diri kamu sendiri? Pertanyaannya adalah siapa yang sayang sama kamu kalau bukan diri kamu dan orang tua kamu? Silakan sebutkan satu orang saja yang sayangnya tulus sama kamu selain orang tua kamu dan selain diri kamu. Kalau ada silakan tulis di komentar. Nah, oleh karena itu di sini buat kamu yang punya zodiak Virgo apa? Sayangi diri kamu sendiri, bosku. Kasihan loh, diri kamu ini sebenarnya sering dihianati, sering dimanfaatkan, bahkan sering istilahnya dalam tanda kutip sering dalam tanda bahasanya agak kasar ya, dibodohi seperti itu. Artinya di sini yang pertama adalah kamu harus bisa punya batasan-batasan yang tegas. Jangan mau dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan mau disetel oleh orang lain. Jangan biarkan orang lain itu men-setting diri kamu. Kamu harus punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Dan di sini kamu juga harus bisa mengupayakan, memperjuangkan sesuatu yang itu layak diperjuangkan. Ketika sesuatu itu tidak layak diperjuangkan, maka apa? Harus bisa kamu lepaskan daripada malah menjadi beban buat diri kamu sendiri. Jadi di sini usahakan memang ketika saat ini kondisinya adalah masalah tentu masih kamu dapatkan. Bahkan di dalam perjalanan kamu Six of Wands, kamu mendayung perahu kehidupan kamu masih ada masalah yang kamu bawa. Nah, di sini kamu nggak bisa menghindari masalah itu dan kamu jangan menghindari masalah. Tetapi di sini kamu harus bisa menyelesaikan masalah. Dan di sini luar biasanya kamu adalah pelan-pelan, perlahan-perlahan kamu sudah mulai bisa kok terbiasa dengan masalah. Nah, ketika kamu sudah mulai terbiasa dengan masalah, tentunya juga jangan merasa nyaman dengan masalah, tetapi kamu harus bisa memanfaatkan situasi yang terbiasa dengan masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika kamu bisa dengan dewasa menyelesaikan masalah tersebut, maka di akhir tahun 2020 nanti masalah-masalah kamu sudah mulai terselesaikan. Dan ini adalah harapan kamu, harapan saya, dan harapan Virgo semuanya. Kemudian bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan tentunya peningkatan di bulan November tidak bisa dibendung. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama adalah secara kebutuhan jelas meningkat, tetapi secara pemasukan sepertinya ada pembatasan, sehingga di sini kamu cukup bingung juga, confused juga di dalam memanage keuangan kamu dengan pemasukan yang terbatas. Tetapi pada endingnya, walaupun pemasukan kamu terbatas, toh juga kamu bisa mengatur kan? Ini adalah salah satu kelebihan yang luar biasa yang ada di dalam diri kamu. Dan ada satu hal yang positif yang ada di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Virgo adalah kamu sudah mulai berusaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan besar kamu. Dan ini harus saya apresiasi, sangat luar biasa sekali. Semoga kamu segera sampai kepada tujuan kamu dan saya doakan semoga kelancaran selalu melingkupi kamu. Oke, selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Swords. Artinya apa? Artinya buat kamu yang punya zodiak Libra, yang pertama adalah di sini secara masalah maupun mbak salah itu bisa terselesaikan secara
teratur. Artinya apa? Artinya walaupun ada beberapa pemain Liverpool atau Muhammad Salah, tetapi di sini kamu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi di sini kalau bisa dikatakan walaupun ada pemainnya Liverpool, tetapi di sini kamu bisa mengubah yang salah menjadi benar. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan hebatnya kamu adalah pencapaian-pencapaian kamu yang baik di bulan Oktober kamu bawa ke bulan November tahun 2020. Sehingga di sini daripada segi masalah kamu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan di sini kalau bisa saya katakan kamu juga akan menemui kesuksesan kamu di akhir tahun 2020. Memang kesuksesannya bukan secara materi, tetapi kesuksesannya adalah secara pengelolaan masalah dan penyelesaian masalah. Sehingga di akhir tahun 2020 sepertinya di sini kamu akan merasa lebih bebas, merasa lebih lepas di dalam menggenggam impian kamu yang akan kamu bawa ke tahun 2021. Dan di hari Sabtu ini sudah mulai kamu bangun nih pondasinya untuk bisa kamu menghadapi tahun 2021. Nah, di sini kenapa ada kartu Two of Swords? Ini lebih cenderung kepada sisi keuangan. Kenapa saya katakan lebih cenderung kepada sisi keuangan? Di sini memang kamu sedang terfokus untuk membuild up ulang daripada kondisi keuangan kamu. Karena apa? Di bulan September itu sangat berantakan sekali. Sehingga di bulan Oktober dan di bulan November kamu sangat berusaha untuk memulihkan daripada kondisi keuangan. Tetapi di sini seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usaha kamu untuk memulihkan kondisi keuangan kamu, selalu saja ada hambatan-hambatan yang membuat kamu dilema. Kamu itu pengennya nabung, kamu pengen nabung untuk masa depan kamu, tetapi selalu saja ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memang terkadang kamu nggak menyangka. Jadi di sini kamu pengen nabung, tapi kok ada kewajiban yang memang harus segera dipenuhi. Nah, ini terkadang menjadi salah satu kelemahan daripada diri kamu, terutama daripada soal keuangan kamu. Tetapi kalau bicara soal usaha dan pekerjaan, di sini sudah sangat baik sekali, terutama untuk meningkatkan dan mendatangkan pundi-pundi rupiah yang ada di dalam diri kamu. Tinggal bagaimana caranya memanage, membagi uang untuk tabungan dan untuk biaya hidup sehari-hari. Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ace of Cups. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, yang pertama adalah memang di sini beban dan tekanan yang ada di dalam diri kamu ini sangat berat sekali, terutama daripada segi pekerjaan maupun daripada segi usaha kamu. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena di sini kamu itu sering sekali waktu tidur kamu itu berantakan. Kenapa kok bisa dikatakan waktu tidur kamu ini berantakan? Karena yang pertama adalah di sini tuh kamu tidak bisa menikmati fase tidur kamu yang seharusnya kamu itu ketika tidur itu bisa menikmati istirahat yang total, bisa bangun dengan lebih fresh. Tetapi di sini kenyataannya tidak. Karena apa? Ketika kamu mau tidur, pikiran kamu itu memikirkan pekerjaan. Pikiran kamu itu memikirkan masalah. Pikiran kamu ini memikirkan usaha, pikiran kamu ini memikirkan pasangan kamu, sehingga apa? Kualitas tidur kamu itu tidak terlalu bagus. Maka dari itu usahakan ketika kamu tidur jangan memikirkan hal-hal tersebut. Ketika kamu tidur fokus berdoa, minta ketenangan, minta ketentraman, keselamatan, bangun dengan kondisi yang fresh. Tetapi di sini ketika kamu mau tidur malah memikirkan hal itu, malah menjadi suatu permasalahan tersendiri. Karena apa? Ketika kamu bangun, beban itu akan semakin menempel. Maka dari itu usahakan kamu harus bisa meletakkan masalah sebelum kamu tidur. Jangan membawa masalah kamu ke waktu istirahat kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan di sini sebenarnya bisa dikatakan ada beberapa berkat yang luar biasa, ada beberapa barokah yang cukup luar biasa daripada segi keuangan kamu. Tetapi di sini memang karena kondisi keuangan kamu juga bisa dikatakan cukup lancar, pengeluarannya pun juga demikian. Karena apa? Karena di sini di akhir tahun 2020 secara segi pengeluaran itu ada peningkatan yang sangat luar biasa sekali.
Sehingga di sini kamu itu berpikir bagaimana caranya agar kondisi keuangan kamu ini tidak loss. Nah, ini adalah kondisi keuangan kamu yang dimana itu loss secara pengeluaran. Uangnya itu meluber kemana-mana karena ada kebutuhan ini dan kebutuhan itu. Walaupun secara pemasukan lancar, tetapi kalau pengeluarannya loss doll seperti ini, ya nanti akan menjadi permasalahan tersendiri. Maka oleh sebab itu, daripada kondisi keuangan harus betul-betul bisa di-manage dengan sangat baik. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan, sebenarnya antara kamu dengan pasangan ini masalahnya sih tidak terlalu besar ya. Di sini juga pasangan kamu cukup dewasa, ketika ada masalah dia juga tidak ingin membesar-besarkan masalah. Ini sangat baik sekali sebenarnya, akan tetapi di sini kerikil-kerikil kecil yang menghadang di dalam hubungan asmara kamu ini masih jauh, artinya masih ada kerikil-kerikil yang lainnya atau masih ada masalah-masalah kecil yang lainnya yang kemungkinan akan ada di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi sejauh ini di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020 kamu sudah mulai bisa untuk mengantisipasi daripada kerikil-kerikil kecil yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Oke, secara pekerjaan, secara usaha di sini bisa dikatakan sangat lancar sekali. Secara usaha pun bisa dikatakan kamu sudah mulai memikirkan bagaimana usaha ini bisa mendatangkan profit yang besar. Nah, di sini bicara soal usaha, mungkin di 2 bulan terakhir di tahun 2020 mungkin agak mandek karena apa? Karena kamu pengen mengevaluasi apa sebenarnya yang salah dengan usaha kamu. Dan kemarin sudah saya katakan, yang salah dengan usaha kamu adalah kamu salah menempatkan orang. Kamu terlalu percaya dengan seseorang untuk mengelola usaha kamu, tetapi orang ini justru malah menghancurkan usaha kamu. Sehingga di sini sekali lagi saya tekankan, saya tegaskan, berhati-hatilah, terutama untuk menempatkan orang, mengambil karyawan di dalam usaha kamu. Dan bicara soal pekerjaan, di sini buat kamu Sagittarius yang bekerja, tentunya ada beberapa orang yang tidak suka dengan kamu, ada beberapa orang yang menghina kamu, merendahkan kamu. Tetapi di sini kamu jangan membalas hal-hal yang seperti itu, tetapi balaslah dengan sesuatu yang elegan. Nah, sesuatu yang elegan ini apa? Kamu harus bisa lebih semangat bekerja, semangat berusaha untuk apa? Untuk sukses sesegera mungkin. Karena apa? Dengan kamu sukses, ini adalah pembalasan terbaik buat mereka yang selama ini menghina kamu, buat mereka yang selama ini merendahkan kamu. Dan kamu juga harus ingat soal keuangan. Pemasukan oke, so far pemasukan kamu lancar. Pemasukan kamu bahkan bisa dikatakan ada peningkatan. Tetapi saya tolong sekali lagi buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, sedekah saja. Sedekah. Kenapa? Sedekahnya ditingkatkan, bukan pengeluarannya yang ditingkatkan. Karena apa? Ketika pengeluaran kamu ditingkatkan, kamu nggak akan dapat timbal balik. Tetapi ketika sedekah kamu ditingkatkan, itu pasti akan mendapatkan timbal balik daripada uang ataupun harta yang kamu sedekahkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersedekah. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, di sini yang pertama adalah pasangan kamu sangat dewasa sekali sebenarnya, memahami sikap kamu yang terkadang kekanak-kanakan. Walaupun di satu sisi kamu juga dewasanya itu melampaui pasangan kamu. Jadi di sini kamu memang orangnya terkadang butuh perhatian, butuh didengarkan. Tetapi kalau secara kedewasaan, kamu itu sangat luar biasa dewasa. Contohnya, ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, kamu bisa langsung segera tahu penyebabnya apa, solusinya apa, dan langsung segera direalisasikan, sehingga tidak terlalu menunda-nunda masalah di dalam hubungan asmara kamu. Terutama di hari ini, Sabtu 7 November tahun 2020. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Sabtu tanggal 7 November tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, mau request, mau konsultasi, silahkan tulis di komentar. Nanti pasti akan saya jawab komentar-komentar yang masuk di kolom komentar. Dan yang sudah kirim pesan
di Facebook, mohon maaf, Facebook pesannya agak error ya. Karena apa? Karena Facebook ada pembaruan daripada segi Messenger yang masuk, sehingga pesan-pesan yang kemarin saya balas itu rupanya tidak terkirim kepada teman-teman semua. Dan yang sudah kirim pesan di Instagram juga bersabar, karena saya lebih terkonsentrasi untuk memperbaiki terlebih dahulu pesan yang ada di Facebook. Dan yang sudah WhatsApp, semua sudah saya balas. Silahkan yang belum WhatsApp saya bisa WhatsApp, tapi chat saja ya, jangan telepon. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dining pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Rahayu, dan sekali lagi jadikan ini motivasi, dan ketika ada hal yang negatif jadikan satu bentuk kehati-hatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.